Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta panjatkan sholawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kenalin, kita ada di Year 12 Sekolah Istiqlal Surabaya. Aku Happy, bareng Bella dan Hisham. Kita mau ngobrolin tentang kepemimpinan Rasulullah kita. Nah, dimana kita tahu kalau Rasulullah kita itu memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi dan banyak dari sifat Rasulullah yang patut untuk kita ikuti. Nah, sekarang kita udah bersama narasumber kita yang keren-keren banget. Kita sama-sama dulu ya. Ada Naila, Nanda, Danish, sama Timur. Kalian udah siap kan? Siap. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Sejauh mana sih kalian mengenal Rasulullah? Menurutku Nabi Muhammad adalah nabi yang memiliki pengaruh dan kontribusi yang sangat besar dalam peradaban manusia. Beliaulah yang memulai peradaban baru di Arab, mengubah Arab yang dari dulunya banyak sekali keburukan menjadi tanah suci dari seluruh umat Islam. Di sesi tanya jawab ini kita akan membahasnya lebih dalam. Wow, dari yang teman-teman jelasin itu yang hubungannya sama konteks kepemimpinan Nabi Muhammad itu seperti apa sih? Nah, salah satu sifat Nabi Muhammad yang Nabi kita teladani adalah tawadu. Tawadu sendiri adalah artinya rendah hati. Tawadu ini tercermin dari kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah menyombongkan diri dan tidak pernah memandang status sosial orang-orang. Jadi Nabi Muhammad juga tetap rendah hati dan tetap ikhlas ketika menghadapi cobaan hidup. Nabi Muhammad SAW juga sangat tegas dalam masalah penegakan hukum. Beliau tidak pernah menetapkan suatu hukum dengan rasa belas kasihan atau aplikasi, dan beliau tidak pernah memihak pada siapapun, baik pada pejabat pemerintahan, sahabat, masyarakat kecil maupun anggota keluarga yang keluarganya sendiri termasuk anaknya. Dan Nabi Muhammad juga membangun Madinah menjadi kota yang beradab. Itu awal pemerintahan Islam. Kalau gitu ada nggak sih kisah Nabi Muhammad di mana ternyata yang awalnya dia itu memusuhi Nabi, tapi akhirnya itu berubah menjadi pengikutnya? Pasti adalah dulu ada pemimpin secara netral yang sudah menjadi Nabi Muhammad SAW sejak hari. Walaupun seperti itu, Rasul SAW tetap baik dan merasa kasihan karena manusia itu kesusahan makan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang merawat orang itu dengan cara mendengarnya. Setiap hari Nabi mendengar ucapan dari manusia itu, tanpa sepengetahuannya beliau lah yang menyuapinya sepanjang waktu hingga Nabi meninggal. Saat Nabi meninggal dan digantikan oleh salah satu sahabat Nabi, manusia itu terkejut dan agak marah. Kamu bukan orang yang sedang menyuapku. Saat Nabi bilang bahwa yang benar selama ini adalah Nabi dan dia sudah meninggal dunia, manusia bernangis dan berusaha dan memeluk agama Islam. Wah, keren banget sih tadi cerita tentang Rasulullah yang diceritain sama Timur. Nah, kalian pernah kebayang gak sih gimana susah dan hebatnya perjuangan Rasulullah dalam dakwahnya maupun pada masa kepemimpinannya? Dan gimana kalian mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian? Apakah masih relevan dengan kehidupan kita yang sekarang ini? Jelas perjalanan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam itu penuh dengan tantangan, seperti dihujat, dianiaya, dan semua hal-hal seperti itu. Jadi cara-cara damai dan dengan berbagi teladan kebaikan, kasih sayang dan keadilan. Para mu'alaf awal juga menghadapi tekanan sosial, ekonomi dan politik yang signifikan. Tetapi keyakinan dan komitmen mereka terhadap agama membantu menyebarkan pesannya dan menarik pengikut baru. Pada akhirnya keteguhan Nabi Muhammad dan kekuatan komunitas Muslim awal membantu meletakkan dasar bagi penyebaran Islam dan pendiriannya sebagai agama utama di dunia. Dan juga apakah Nabi Muhammad dan juga pertanyaan tadi, apakah Nabi Muhammad masih relevan untuk saat ini, karena dia memberikan ajaran seperti memberikan teladan kebaikan, kasih sayang dan keadilan yang sudah disebutkan.
Dia menyebarkan pesan damai, keadilan, kesetaraan yang tetap sasaran dengan banyak orang dan membuat mereka lebih mungkin mempercayai seseorang. Terus bagaimana sih Nabi Muhammad itu menghadapi para hatersnya, orang-orang yang membencinya? Kan pasti ada aja kan gitu. Seorang yang memperjuangkan kebaikan itu tetap ada aja yang membenci gitu. Ya, ketika Rasulullah SAW tinggal di Mekah, orang-orang kafir Quraisy mencaci maki dan menghina, bahkan penganiayaan fisik. Dan itu sering dilakukan oleh kaum Quraisy. Diceritakan bahwa malaikat Jibril tidak sabar dan ingin menimpakan gunung Uhud kepada mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya mereka melakukan itu karena belum mengerti dan belum mendapatkan petunjuknya. Nabi Muhammad SAW terus mendoakan mereka agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap menyampaikan risalahnya kepada mereka dengan bijaksana dan baik. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala surat An-Nahl 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oke, bener banget nih. Jadi kalau kita baca seluruh kisah dari Rasulullah, itu kan pasti selalu penuh dengan makna. Nah, because he is our role model, gitu ya. Nah, kalau kalian nih, hadis Nabi yang mana yang paling kalian suka dan sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Hadis yang sudah kita terapkan sehari-hari itu contohnya ada man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji', artinya barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Dan yang kedua ada hadis waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis selanjutnya adalah inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kita. Dan hadis yang terakhir dari aku adalah ma'aliwan dunia ma'anuwan dunia minama masali wa masalud dunia kamasali rohini wala takta sajaratin summa roh dalam kuasa rokahan, yang berarti aku tidak boleh memiliki kecenderungan mencintakan tentang dunia sebenarnya dunia seperti seorang musafir yang duduk di bawah pohon kemudian pergi dan meninggalkan manusia. Wah, keren banget nih. Jadi masing-masing dari narasumber kita punya hadis favoritnya mereka masing-masing dan insya Allah sudah diterapkan pada kehidupan mereka sehari-hari. Nah, untuk itu sekian sesi tanya jawab dari kita Irtalk Sekolah Cikal Surabaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.